Perkenalkan, nama saya Ambrosius Dong Penjanji dari Universitas Kristen Wirauncana Sumba, NIM 2718022 dari program studi teknologi hasil perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan kitin kitosan dari limbah kepiting dan udang. Yang kita tahu bahwa di Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi jenis maupun volume produksinya. Udang dan kepiting merupakan komoditas yang sangat penting bagi rekan Indonesia. Produksi udang dan kepiting terus meningkat dan disertai meningkatnya limbah yang dihasilkan, khususnya kulit udang, kepala udang, dan cangkang kepiting. Pada umumnya udang diekspor dalam bentuk beku tanpa kepala dan kulit, sedangkan kepiting diekspor dalam bentuk daging beku. Selain limbah udang berupa kepala dan kulit, limbah cangkang kepiting masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahan. Kulit udang dan kepiting merupakan limbah pengolahan yang besar, bisa mencapai 50-60% berat utuh, dengan kandungan kitin sebesar 20-30%. Jika limbah ini dapat dimanfaatkan, maka selain dapat mengatasi masalah selusuk perairan, juga akan memberikan nilai tambah pada usaha pengolahan perikanan. Pemanfaatan limbah krustasea adalah pengolahan menjadi kitin dan kitosan. Kitin dan kitosan merupakan polimer karbohidrat yang mempunyai banyak kegunaan, antara lain sebagai bahan tambahan makanan yang berfungsi untuk mempertahankan tekstur makanan. Di bidang kedokteran digunakan sebagai bahan untuk mempercepat penyembuhan luka, krim penghalus kulit, dan sebagai benang bedah. Kitin adalah senyawa kedua terbanyak di alam setelah selulosa. Kitosa dapat dihasilkan dari kitin dengan proses diasetilasi. Kitosa digunakan dalam pemurnian air dan treatment air limbah, dan juga digunakan untuk recovery protein dan mengikat logam berat, pewarna, dan pestisida. Kitosan digunakan dalam bidang kosmetik, komoditi pemeliharaan kesehatan, obat-obatan, pertanian, dan pangan. Pada saat ini perkembangan pemakaian kitosan yang banyak mendapat perhatian adalah pembuatan obat-obatan yang dilepaskan secara lambat, penyembuhan luka, bahan penurun kolesterol, dan bahan potensial untuk mencegah kerusakan flavor daging. Pembuatan kitin dan kitosan. Kitosan adalah hasil diasetilasi kitin menggunakan basa, sedangkan kitin merupakan bahan polimer terdapat pada bahan alam seperti kulit udang, kerang, ketam, yes, serangga, dan jamur. Yang paling banyak kandung kitin adalah binatang yang bercangkang. Kitin dan kitosan umumnya diekstrak dari kerapas udang dengan cara penghilangan protein dan mineral dengan menggunakan asam atau basa dan pemanasan. Demineralisasi dengan menggunakan larutan HO 0,68 mol/Gl dengan perbandingan 1:5 pada suhu ruang selama 6 jam. Kemudian deproteinasi dilakukan dengan cara merendam kerapas udang yang telah didemineralisasi dengan menggunakan NaOH 0,62 mol/Gl pada suhu ruang selama 16 jam. Deasetilasi kitin dilakukan untuk memperoleh kitosan dilakukan dengan cara memanaskan kitin dalam larutan NaOH 12,5 mol/Gl selama 20 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Kitin kitosan sebagai antimikroba.
Kitin merupakan biopolimer yang dihidrofilik. Kitin diasetilasi menjadi kitosan. Keunggulan kitosan adalah merupakan bahan alami, penggunaan dalam jumlah sedikit. Kitosan mempunyai muatan positif yang kuat, dapat mengikat muatan negatif dari senyawa lain atau berperan sebagai detoksifikasi, menghambat pertumbuhan bakteri serta mudah mengalami degradasi secara biologis dan tidak beracun. Kitosan banyak gunanya dalam pemakaian, seperti pengawetan makanan, antioksidan, penyerap lemak, antimikroba, dan dalam bidang kedokteran dibuat sebagai benang operasi. Dengan adanya pemakaian bahan pengawet yang tidak aman, seperti pemakaian formalin dan borak dalam berbagai makanan atau hasil laut, terutama dalam mie, bakso, tahu, dan ikan asin, maka ada kekhawatiran dalam masyarakat tentang keamanan pangan. Maka ada penggantian zat pengawet makanan yang aman seperti kitosan, di mana kitosan yaitu antimikroba. Antibakteri dari kitosan adalah gugus fungsional amina, mampu menyerap dari kitosan yang mempunyai muatan positif. Sedangkan sel membran mikroba bermuatan negatif. Muatan positif dari negatif ini berinteraksi secara elektrostatika yang menyebabkan membran mengalami tekanan permeabel yang menyebabkan tekanan osmotik di dalam sel yang tidak seimbang dan menghalangi pertumbuhan dari mikroba. Di dalam sel juga terdapat peristiwa hidrolisasi dalam dinding sel yang menyebabkan keluarnya elektrolit sel yang menyebabkan matinya sebuah sel. Tingkat keaktifan antibakteri dari kitosan bisa ditingkatkan dengan menaikkan derajat diasetilasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keantibakteriannya karena gugus fungsional makin banyak. Lama pemanasan pada waktu proses desentilasi juga berpengaruh pada keaktifan kitosan. Karboksilasi terhadap kitosan menjadi kitosan suksinat, kitosan glutarat, dan kitosan sitrat membuat tekstil antibakteri dan antikusut. Karboksilasi kitosan menghasilkan sifat antibakteri secara permanen. Pemakaian kitosan sebagai bahan antibakteri. Pemakaian kitin atau kitosan sangat luas, meliputi berbagai bidang. Namun yang paling menarik adalah pemakaian kitosan sebagai antimikroba. Contohnya, keringat yang terhisap oleh pemakaian akan menimbulkan bau yang tidak sedap, atau pakaian yang disimpan cukup lama juga timbul bau yang tidak sedap. Bau itu timbul karena bakteri tumbuh di serat-serat pakaian. Bahan pakaian direndam dalam larutan kitosan 1% ditambah dengan sodium perioda. Kemudian dalam 1 ml air dituangkan 2 liter kitosan. Pakaian direndam selama 2-3 jam. Kemudian dibilas dan dikeringkan dengan suhu 60-70 derajat Celcius berdasarkan ketentuan internasional. Sifat pakaian antibakteri harus bisa bertahan setidaknya hingga 5 kali pencucian. Antibakteri dari kitosan bisa dikembangkan untuk produk-produk garment yang merupakan antibakteri untuk berbagai keperluan seperti baju operasi atau bedah, olahraga, pakaian dalam, kaos kaki, sarung tangan, baju biosecurity flu burung, dan plester antibakteri. Kitosan bisa juga dibuat serat tenun yang sangat potensial untuk industri tekstil yang antibakteri. Kitin dan turunannya juga bisa dipakai untuk pembuatan benang jahit untuk menjahit bekas operasi.
Di samping itu juga, kitosan bisa digunakan untuk pengawetan bahan makanan sebagai pengganti formalin. Pemakaian kitosan sebagai pengganti formalin sangat membantu dalam menjaga keamanan pangan, seperti untuk mengawetkan tangkapan ikan atau daging dan ikan kering. Dalam bidang pertanian, kitosan juga bisa berperan untuk mengawetkan hasil panen. Kitosan bisa untuk melawan jamur. Larutan 0,4% kitosan disemprotkan pada tanaman tomat dapat menghilangkan virus tobacco mosaic. Sekian dari materi dari saya. Terima kasih.